Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan aktivitas kita, yakni bimbingan kelompok. Sebelumnya kita akan memulai dengan doa. Dengan begitu, adakah salah satu dari teman-teman sekalian mau berdoa untuk melaksanakan aktivitas hari ini? Oke, Eva. Kita mulai dengan kelompok. Marilah kita berdoa dan berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk, apakah teman-teman di sini sudah mengenal satu sama lain? Oke, kita akan masuk pada perkenalan nama dulu dari sebelah kiri. Baik Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Kaisar Martohun, biasa disapa Kaisar. Hai Kaisar. Perkenalkan nama saya Umi, biasa dipanggil Umi. Hai Umi. Perkenalkan nama saya Fatima Eva, biasa dipanggil Eva. Hai Eva. Perkenalkan nama saya Dewa Suwardi, biasa disapanya Ida. Hai Ida. Perkenalkan nama saya Siti Ramadhani, bisa dipanggil Siti. Hai Siti. Nah, kita semua sudah mengenal satu sama lain. Jadi di sini ada yang tahu tidak apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu Ibu. Tahu Ibu. Oke, jadi bimbingan kelompok adalah suatu bentuk bimbingan yang dilakukan dalam kelompok kecil atau kelompok besar untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri baik dalam hal pribadi, sosial maupun akademis. Sampai di sini teman-teman paham? Paham Ibu. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang asas-asas yang akan kita terapkan pada hari ini. Yang pertama, perlu adanya kerahasiaan. Untuk itu, kita semua yang ada di sini saling mengenal atau mengetahui privasi masing-masing, tapi tidak boleh sama sekali ada yang mengumbar-umbar di luar. Nah, sebelum kita masuk pada asas selanjutnya, konsekuensi apabila teman-teman menyebarkan privasi teman lain, konsekuensinya apa? Kita perlu untuk menyepakati itu. Mungkin didenda Ibu. Oke, denda. Ada lagi? Oke, dihukum. Ya, kita udah ini ya, memegang privasi masing-masing ya. Janji ya. Janji Ibu. Oke. Nah, yang kedua yaitu asas keterbukaan. Di sini kita sama-sama untuk saling terbuka. Nah, kita akan masuk pada ice breaking. Ice breaking ini mungkin adik-adik sekalian sudah tahu. Jadi caranya gini. Tepuk semangat. Semangat. Paham? Oke. Masuk di ice breaking. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum kita masuk pada materi, apakah adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bersedia untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Bersedia Ibu. Nah, kita akan masuk atau membagi kelompok. Jadi di sini 2 orang, 3 orang. Nah, kita akan membahas tentang bagi kelompok ini apa itu prokrastinasi menurut kalian. Oke? Ada yang mau jawab atau mau berdiskusi terlebih dahulu? Langsung jawab saja. Oke, baik. Di sebelah mana duluan? Saya Ibu. Oke, Ibu, menurut saya prokrastinasi itu adalah menunda pekerjaan, seperti menunda membuat tugas, menunda mandi, itu prokrastinasi Ibu. Oke, baik. Di kelompok sini? Ya Ibu, mungkin sama jawaban saya dengan kelompok sebelah, yaitu menunda pekerjaan Ibu. Mungkin baik di sekolah maupun pekerjaan di rumah Ibu. Nah, teman-teman semua sudah
pekerjaan. Di sini ada tidak yang punya pengalaman dalam menunda-nunda pekerjaan? Saya ibu. Sudah bilang atau semuanya sudah setuju nih kalau teman-teman sekalian punya pengalaman yakni prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Di sini siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu masalah yang biasanya dia hadapi untuk materi prokrastinasi? Saya ibu. Oke, Siti. Mungkin saya sering menunda pekerjaan sekolah ibu, kayak misalnya kalau guru kasih waktu 1 minggu, saya bikinnya kayak besoknya kumpul baru kita bikin ibu, kayak anak muda bilang kubur semalam ibu. Oh ya. Nah, selanjutnya Yang masalah lain kan misalnya itu tentang menunda tugas yang diberikan oleh guru, tapi nanti pas hari kumpulnya baru kita makanya tugasnya jarang dikumpul. oke. Mungkin pengalaman saya juga tidak jauh beda dari Siti dan Kak Iza, sering menunda-nunda pekerjaan. Kalau saya mungkin ibu menunda-nunda kayak mandi gitu. Kalau mandi, ya kalau misalnya masih di tempo begitu, dan dulu mandi tunggu adik hari-adik lagi gitu. Nah ibu, saya juga sama kayak Umi, tak suka menunda-menunda. Misalnya kayak ke sekolah jam 7, harus di sekolah jam 6:50 itu saya baru berangkat. Walaupun saya tahu sekolahnya jauh, tapi saya sering terlambat juga sih ibu. Itu yang membuat saya merasa menunda-menunda pekerjaan. Oke, ini kan teman-teman sudah menjelaskan tentang masalahnya masing-masing. Nah, di sini siapa yang mau masalahnya diselesaikan terlebih dahulu? Ibu, kalau menurut saya ibu kan Iya. kami 3 orang yang mempunyai masalah sama. Oke. Mungkin lebih dulu masalah kami yang Iya, Ibu. lebih Oke. Ada minumnya. Teman punya masalahnya prokrastinasi memang sama ya. Nah, di sini ibu akan memberikan saran. Pertama, cara untuk tidak menunda pekerjaan, pertama kita harus buat agenda. Nah, agenda ini bisa lewat handphone atau bisa kita tempel di kamar atau bisa jadikan buku juga. Nah, di situ teman-teman menulis waktu, menulis kegiatan teman-teman sehari-hari untuk tidak prokrastinasi. Nah, yang kedua, untuk contohnya belajar, menunda-nunda pekerjaan nih, pastinya teman-teman merasa kayak HP ini menjadi suatu gangguan yang memang sering dialami ya. Ibu juga sama, jadi oke. Nah, kita tuh perlu untuk silent handphone terlebih dahulu di pesawat itu yang ada di handphone. Nah, mode pesawat. Nah, itu perlu supaya kita tidak terfokus kepada notifikasi di handphone. Yang kedua yaitu mungkin karena merasa menunda pekerjaan pas terakhir pasti kita akan merasa stres karena tugasnya menumpuk. Dengan begitu, saya saranin buat self reward tiap kita melaksanakan tugas kita secara tepat waktu supaya kita bisa mengelola waktu dan tidak kesulitan dengan tugas kita nanti. Oke, adik-adik mengerti? mengerti ibu. Nah, untuk terakhir ibu mau meminta saran dan apa yang sudah adik-adik sekalian dapatkan untuk bimbingan kelompok hari ini. Saya ibu. Oke, silakan. Mungkin ibu yang saya dapatkan dari pelajaran kita bimbingan kelompok pada hari ini yaitu bagaimana cara mengelola waktu, agenda, terus bagaimana cara kita untuk self reward ketika kita melakukan sesuatu yang tepat waktu, yang sudah sesuai dengan agenda yang kita buat. Terus yang terakhir itu mungkin ketika kita sudah terbiasa melakukan tepat waktu, nanti akan kebiasaan ke depannya pasti akan jadwalnya sudah teratur ibu. Ya, ada lagi? Saya Bu, ya dari bimbingan kelompok hari ini saya bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Jadi bimbingan hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya Ibu. Ada yang lain? Mungkin saya tadi kan teman-teman sudah menjelaskan kembali bahwa
agar mereka dapat manajemen waktu untuk bagaimana bermain HP, bagaimana cara belajar yang efektif, begitu Ibu. Selanjutnya itu adakah saran yang bisa adik-adik kasih untuk bimbingan kelompok kali ini? Oh ya Ibu, mungkin saran saya mungkin ketika teman-teman yang bisa dibilang suka menunda pekerjaan agar lebih bisa dibilang agar lebih semangat lagi atau lebih patuh lagi kalau mau mengerjakan sesuatu tuh jangan terlalu mepet waktu, karena kalau mepet waktu kepala kita juga pasti pusing kan mau kerja yang mana tinggal yang mana. Itu saja sih Ibu. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan buat kita. Nah, sebelum kita menyelesaikan bimbingan kelompok kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Saya Ibu. Oke, makasih. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses bimbingan kelompok kita pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih.